Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video ini saya akan membahas latihan soal yang ada pada buku Bright in English kelas 8 pada chapter ke-8. Di sini saya akan membahas latihan soal yang ada pada bagian Let's Practice dan Critical Thinking Task. Untuk teks yang pertama, silahkan dengarkan audio berikut ini. King Ranubanu had a very pretty princess. She loved playing with water very much. One day, people of the kingdom suffered from a strange disease. A lot of people died. Physicians failed to cure the people. One day, an old man visited the king. He said that the kingdom could be free from the disease by the help of the rare flower which grew in the middle of a lake. The lake was just in the Mount Summer's foot. However, the flower could only be taken by the princess. Sadly, the king let the princess do the heavy task. After a long journey, the princess and her people arrived in the lake. The water of the lake was soon attracting the princess to play with. She jumped into the lake and forgot about the task. She did not want to go back to the kingdom. Hearing about the princess' behavior, the king got angry. He went to see the princess and said, "People are waiting for you to bring the flower to cure them, but you forgot about the task. If you refuse to go back to the palace, you'd better stay here in the lake forever." Surprisingly, the princess turned into a white flower. The Sadly took the flower out of the lake and brought it to the palace. Amazingly, people of the kingdom could be cured by seeing the flower. The flower is known as the water lily or bunga teratai in Indonesian language. Untuk soal yang pertama, what is the second paragraph about? Paragraf yang kedua menceritakan tentang, kita lihat di sini pada paragraf yang kedua, one day, an old man visited the king. He said that the kingdom could be free from the disease by the help of the rare flower which grew in the middle of a lake. Pada suatu hari ada lelaki tua yang mengunjungi raja. Dia mengatakan bahwa kerajaan dapat bebas dari penyakit dengan bantuan bunga langka yang tumbuh di tengah-tengah danau. Di sini kita bisa menyimpulkan untuk paragraf kedua ini tentang how the disease could be cured, yaitu ada pada pilihan yang A. Untuk yang nomor 2, from the text we can conclude that the princess was by the water in the lake. Dari bacaan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa putri raja ... terhadap air yang ada di danau. Kita bisa lihat pada paragraf yang pertama. King Ranubanu had a very pretty princess. She loved playing with water very much. King Ranubanu memiliki putri yang sangat cantik. Dia sangat senang bermain air. Dari kalimat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa the princess was amazed with the water in the lake. Untuk jawaban nomor 2 ada pada pilihan yang B. Nomor 3, the underlined word is close in meaning to bla bla bla. Kita lihat di sini kata yang di garis bawah itu adalah kata refuse yang ada pada paragraf yang keempat. Nah, kata refuse ini memiliki arti yang sama dengan kata apa? Refuse ini artinya menolak ya. Nah, untuk refuse ini memiliki arti yang sama dengan kata reject ya, ada pada pilihan yang A. Untuk nomor 4, what could we learn from the story? Apa yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut? Pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut yaitu yang C, love needs sacrifice, yaitu cinta membutuhkan pengorbanan. Untuk nomor 5, what does the underlined word refer to? Kita lihat di sini kata yang di garis bawah ya, yaitu pada kata which. Nah, which ini menggantikan apa? Kalimatnya ada pada paragraf yang kedua. Nah, which sendiri menggantikan kata ya, yang A, bunga yang langka, the rare flower. Untuk teks yang selanjutnya, di sini ada cerita tentang pohon kolang-kaling. Coba kalian dengarkan cerita berikut ini. How kolang-kaling trees created. Long time ago in North Sumatra, lived two orphan siblings. The boy was called Ter Ilu and the girl was called Barusibu. When they were grown up, Terlu left the house to get a job. He went to the nearest village. There, he did gambling. He thought it was a good way to earn money fast,
At first, he won the game. He got a lot of money. He was so happy that he played the game again. However, he lost it again and again, and finally he lost all his money. Ter-Ilu asked people to lend him some money. He promised to return it soon. He never did that. People got angry and reported it to the head of the village. The village head sent Ter-Ilu to the jail. Meanwhile, at home Barusibu missed her brother very much. She didn't know what had happened to her brother. She went here and there to find her brother. She asked anyone she met, but nobody knew about Ter-Ilu. Finally, she met an old man. The old man knew about Ter-Ilu. He told her about her brother who was in jail for not being able to pay his debt. Hearing about it, Barusibu was so sad. She wanted to help her brother, but she didn't have money either. She felt useless. She cried and cried. Gradually, she turned into a kolang-kaling tree. All parts of the tree were useful, the leaves, the trunk, and of course the fruits were all beneficial. Saya akan lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 6. What does the second paragraph tell us about? Paragraf yang kedua menceritakan kepada kita tentang. Nah, di sini kita lihat pada paragraf yang kedua, di situ menceritakan tentang Tare-Ilu. Dia di situ mulai bermain judi. Awalnya dia mengalami kemenangan terus-menerus, namun pada akhirnya dia mengalami kekalahan dan akhirnya banyak hutang ya. Sehingga dia tidak bisa membayar hutang tersebut dan dijebloskan ke dalam penjara oleh masyarakat. Jadi untuk paragraf yang kedua ini menceritakan kepada kita tentang why Tare-Ilu was jailed. Mengapa Tare-Ilu di penjara? Jawaban nomor 6 ada pada pilihan yang D. Untuk soal nomor 7, the underlined word refers to. Kita lihat di sini, kata yang digaris bawah itu menggantikan apa? Kata yang di garis bawah ini adalah kata his ya, yang ada pada paragraf yang keempat. His di sini menggantikan Tare-Ilu. Jawaban nomor 7 ada pada pilihan yang A. Nomor 8, why was Barusibu so sad to know about Tare-Ilu? Mengapa Barusibu sangat sedih mengetahui tentang Tare-Ilu? Kita bisa lihat jawaban nomor 8 pada paragraf ketiga dan keempat. Nah, di situ Barusibu itu sangat sedih terhadap Tare-Ilu. Mengapa? Karena dia merasa tidak dapat membantu saudaranya ya. Jadi pilihan yang tepat untuk nomor 8 adalah yang A. She felt useless because she couldn't help her brother. Dia merasa tidak berguna karena dia tidak dapat membantu saudara laki-lakinya. Nomor 9, what can we learn from the story? Apa yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut? Nah, dari cerita tersebut, kita bisa belajar tentang hubungan saudara ya. Tare-Ilu dan Barusibu ini tadi kan ceritanya saudara kandung ya. Saudara kandung di sini harus saling membantu ketika satu sama lain mengalami kesulitan. Jadi nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang C. Siblings bond is strong. Ikatan saudara kandung itu sangat kuat. Untuk nomor 10, what was Tare-Ilu like? Seperti apa Tare-Ilu? Nah, di sini maksudnya itu sifatnya ya. Sifat dari Tare-Ilu itu seperti apa? Dari cerita tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa sifat dari Tare-Ilu itu adalah ceroboh dan tidak bertanggung jawab ya. Jawaban yang tepat untuk nomor 10 ini adalah yang A. He was reckless and irresponsible. Dia ceroboh dan tidak bertanggung jawab. Selanjutnya pada bagian IC, di sini terdapat cerita tentang Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Dari cerita tersebut, di sini terdapat 5 soal uraian. Yang pertama, why didn't Roro Jonggrang want to marry Bandung Bondowoso? Mengapa Roro Jonggrang tidak ingin menikahi Bandung Bondowoso? Di situ diceritakan bahwa Bandung Bondowoso itu berkelahi dengan ayahnya Roro Jonggrang, yaitu Prabu Baka, dan membunuh Prabu Baka. Jadi alasan Roro Jonggrang mengapa tidak ingin menikah dengan Bandung Bondowoso, yaitu karena Bandung Bondowoso berkelahi, mengalahkan ayahnya dan membunuh ayahnya. Because Bandung Bondowoso defeated and killed Roro Jonggrang's father. Untuk soal yang kedua,
Why did Roro Jonggrang ask Bandung Bondowoso to build 1,000 temples? Mengapa Roro Jonggrang meminta Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi? So that it would be impossible for Bandung to marry her, karena hal tersebut sangat mustahil dan tidak mungkin dilakukan oleh Bandung Bondowoso, sehingga nanti Roro Jonggrang tidak jadi menikah dengan Bandung Bondowoso. Soal nomor 3, why was Bandung Bondowoso so angry to Roro Jonggrang? Mengapa Bandung Bondowoso sangat marah kepada Roro Jonggrang? Because Roro Jonggrang deceived him. Alasannya karena Roro Jonggrang menipu dia. Untuk nomor 4, what can we learn from the story? Apa yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut? Dari cerita tersebut kita bisa mengambil pelajaran, yaitu tentang always keep your promise, yaitu selalu tepati janjimu. Di situ tadi Roro Jonggrang berjanji akan menikah dengan Bandung Bondowoso jika dia mampu membangun 1000 candi. Namun nyatanya di situ Roro Jonggrang bermain curang ya, karena dia tidak ingin menikah dengan Bandung Bondowoso. Untuk soal nomor 5, what was Roro Jonggrang like? Seperti apa Roro Jonggrang? Nah, di sini kalian bisa menyebutkan sifatnya atau karakteristiknya. Untuk Roro Jonggrang, she is smart yet unlucky. Dia pintar tetapi dia kurang beruntung. Soal berikutnya pada bagian critical thinking facts. Untuk soal yang pertama, what is the story about? Cerita tersebut tentang apa? Jawabannya yang tepat untuk nomor 1 adalah yang wise man named Juha, lelaki yang bijaksana yang bernama Juha. Nomor 2, why was the baker angry with the poor man? Mengapa penjual roti marah kepada laki-laki miskin? Jawabannya adalah yang D, the poor man smelled the scent of the bread. Karena lelaki miskin tersebut mencium aroma roti. Jawabannya ada pada pilihan yang D. Untuk soal yang ketiga, by reading the text we know that the baker was a blah 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 man. Untuk soal nomor 3 ini jawabannya bisa lebih dari 1 ya. Yang tepat untuk nomor 3 ini ada pada pilihan yang A dan D, man and silly. Untuk nomor 4, di sini juga sama, kalian bisa memilih lebih dari 1 jawaban. What can we learn from the story? Jawaban yang tepat untuk nomor 4 ini adalah yang A dan B. People sometimes do ridiculous things. Terkadang orang tuh melakukan hal-hal yang konyol. Dan juga pada pilihan yang B. Be calm and logical when solving problems. Bersikaplah tenang dan logis saat memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir untuk soal nomor 5, what happened at the end of the story? Do you agree with Juha did? Why or why not? Apa yang terjadi di akhir cerita? Apakah kamu setuju terhadap hal yang Juha lakukan? Dan berikan alasannya. Nah, di sini untuk jawaban nomor 5, saya berikan alasan setuju terhadap apa yang dilakukan oleh Juha. Mengapa? Karena Juha dapat menyelesaikan masalah tanpa kekerasan fisik. Juha can solve the problem without causing a physical fight.